Mimpi itu datang lagi malam ini. Selalu sama. Daniel berlari di dalam hutan yang tak dikenalnya. Dedaunan basah menampar wajahnya, dan akar-akar pohon seolah sengaja menjulur untuk menjerat kakinya. Ia tak tahu apa yang mengejarnya, tapi ia bisa merasakannya. Deru napas yang dingin di tengkuknya, dan suara genderang Tifa yang pelan namun terus mendekat. Setiap kali ia menoleh, tak ada apapun di sana, hanya pepohonan rapat berwarna kelabu. Ia selalu terbangun dengan jantung berdebar kencang, dan napas yang sesak seolah baru saja berlari berkilo-kilometer. Semua ini dimulai 3 bulan lalu, setelah ia dan timnya pulang dari pedalaman Asmat. Mereka adalah tim dokumenter, namun punya pekerjaan sampingan yang lebih menguntungkan, mencari barang antik untuk kolektor kaya di luar negeri. Di sana, mereka menemukan beberapa ukiran embis yang sakral. Ukiran-ukiran kayu yang menjulang tinggi, mewakili arwah para leluhur. Dengan dalih penelitian, mereka mengambil 3 ukiran paling kuno dan membawanya pergi. Uangnya besar, cukup untuk melunasi semua hutang dan memulai hidup baru. Tapi Daniel mulai sadar, harga yang harus mereka bayar ternyata jauh lebih mahal. Orang pertama yang pergi adalah Marco, sang sutradara. 2 bulan lalu, ia menelepon Daniel tengah malam, suaranya panik. Aku mendengarnya, dan suara genderang itu. Seperti waktu kita di hutan. Daniel mencoba menenangkannya, menyuruhnya tidur, mengatakan itu hanya stres. Keesokan paginya, istri Marco mengabarkan suaminya meninggal dalam tidur. Kata dokter, serangan jantung. Tapi saat Daniel datang melayat, ia melihat wajah Marco. Matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan di saat-saat terakhirnya. Sebulan kemudian, giliran Sarah, sang juru kamera. Ia ditemukan di apartemennya dengan kondisi serupa. Polisi bingung, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Lagi-lagi, gagal jantung. Kini, hanya Daniel yang tersisa. Rasa takut mulai menggerogoti logikanya. Daniel, yang selama ini hanya percaya pada apa yang bisa dilihat dan disentuh, kini mulai diteror oleh hal-hal yang tak masuk akal. Kadang, saat tengah malam sunyi, ia mendengar suara langkah kaki di luar pintu apartemennya. Bukan langkah sepatu, tapi langkah kaki telanjang di atas tanah basah. Saat ia mengintip dari lubang pintu, lorong sepi. Hanya lampu temaram dan kesunyian yang mencekam. Pernah sekali, saat ia sedang mencuci muka di wastafel, ia mencium aroma aneh. Bukan bau sabun, tapi bau asap kayu bakar dan tanah lembab, persis seperti aroma di perkampungan Asmat. Ketika ia mengangkat wajahnya dan menatap cermin, ia bersumpah, selama sepersekian detik, ia melihat pantulan wajah orang lain di belakangnya. Sosok kurus dengan coreng-moreng putih di wajahnya. Saat ia berbalik, tak ada siapa-siapa. Putus asa, Daniel mencoba menghubungi seorang kenalan yang paham hal-hal spiritual. Orang itu hanya bertanya satu hal di telepon. Apa yang kamu ambil dari sana? Setelah Daniel menceritakannya dengan ragu, suara di seberang telepon menjadi berat. Kamu bukan mencuri kayu mas. Kamu mencuri rumah bagi arwah. Mereka tidak marah, mereka hanya ingin pulang. Dan mereka akan memakai tubuhmu sebagai jalannya. Malam itu adalah puncaknya. Listrik di apartemennya tiba-tiba padam. Suasana menjadi gelap total dan senyap. Lalu, suara itu dimulai lagi. Suara genderang Tifa, tapi kali ini bukan dari dalam mimpi. Suara itu nyata, berasal dari sudut ruang tamunya yang gelap. Pelan, ritmis, dan semakin lama semakin dekat. Daniel duduk mematung di sofa, tubuhnya kaku karena takut. Ia bahkan tak berani menyalakan senter dari ponselnya. Dari kegelapan, ia melihat 2 titik mata yang menyala redup. Bukan seperti mata hewan, tapi seperti bara api kecil. Sesosok bayangan tinggi perlahan mulai terbentuk, menyerupai ukiran embis yang dulu ia curi. Sosok itu tidak mengancam, tidak melompat, hanya berdiri diam menatapnya. Daniel tidak bisa berteriak. Sebuah kesadaran yang dingin menghantamnya. Ini bukanlah kutukan karena pencurian. Ini adalah akibat dari kesombongannya. Ia teringat jelas hari itu. Saat mengangkat salah satu ukiran, seorang tetua suku memperingatkannya dengan lembut, jangan sentuh bagian kepalanya tuan. Itu tempat roh bersemayam. Daniel hanya tersenyum meremehkan dan dengan sengaja menepuk-nepuk kepala ukiran itu sambil berkata pada Marco, hanya sepotong kayu kan. Ternyata, kesombongannya itulah yang membuka pintu. Ia bukan hanya pencuri, ia adalah orang yang mengundang arwah itu untuk ikut bersamanya. Sosok di depannya mengangkat tangan, bukan untuk menyerang, tapi seolah mengajaknya ikut. Daniel merasakan seluruh tenaga di tubuhnya terkuras habis. Pandangannya mulai kabur, dan suara genderang itu kini terdengar seperti detak jantungnya sendiri, yang perlahan-lahan melambat, lalu berhenti. Beberapa minggu kemudian,
berita tentang ukiran embis yang dicuri itu tersebar. Berkat penyelidikan polisi internasional, ketiga ukiran itu berhasil ditemukan di sebuah gudang sebelum sempat terjual. Pemerintah segera mengatur proses pemulangan benda-benda sakral itu kembali ke tanah Asmat. Di sebuah desa kecil di tengah hutan, upacara adat besar digelar untuk menyambut kembalinya arwah leluhur mereka. Saat ketiga embis itu kembali ditegakkan di tempatnya semula, seorang tetua adat menatap ke dalam hutan yang lebat dan tersenyum tipis. Angin malam berdesir lembut, membawa kedamaian. Suara genderang tifa tidak lagi terdengar di malam hari. Hutan telah tenang. Para arwah akhirnya benar-benar telah pulang.